Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 12 Oktober 2025, hari Minggu biasa ke-28. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus! Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudariku terkasih, ada 10 orang kusta bertemu Yesus. Mereka minta kesembuhan dari Yesus. "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Kata-kata ini sungguh menjadi berkat bagi mereka. Karena pada saat mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Mereka disembuhkan. Dari 10 orang disembuhkan Yesus, hanya 1 orang yang berterima kasih. Injil mengatakan ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Menariknya orang itu adalah orang Samaria. Sedangkan yang ke-9 orang lain pergi tanpa kembali. Yang kembali bertemu dengan Yesus dan bersyukur atas kesembuhannya adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap tidak benar dalam hidup, orang yang dianggap tidak layak, orang yang dianggap kelas kedua. Tapi dia memiliki hati untuk bersyukur. Memiliki hati untuk berterima kasih atas kesembuhan yang dia dapatkan. Sedangkan yang merasa diri berpendidikan dan dekat dengan Tuhan justru tidak melakukan itu. Ini sangat ironis. Mereka tidak memiliki hati untuk bersyukur. Saudara-saudariku terkasih, kisah 10 orang yang sakit kusta adalah kisah hidup kita. Saat kita sakit, saat kita mengalami kesulitan, saat kita kehilangan harapan, saat kita putus asa, yang kita pilih adalah datang kepada Yesus. Itu kisah yang sering kali kita dengarkan. Malah orang mengalami kebingungan hidup, orang datang kepada Yesus. Memohon pada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan itu pilihan yang paling tepat dalam kehidupan beriman kita. Bahkan kita khusus berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Menyerahkan diri dan segala persoalan hidup kita pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Tapi pertanyaannya untuk kita, setelah semuanya dijawab Tuhan, setelah kita mendapatkan apa yang kita mohonkan dari Tuhan, pernahkah kita datang bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan? Sikap orang Samaria hari ini yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur hendaknya menjadi contoh bagi kita. Bahwa di balik kesuksesan kita,
di balik keberhasilan kita, di balik semua yang kita alami saat ini, ada tangan Tuhan yang turut bekerja. Ada Tuhan yang selalu menolong, ada Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kekuatan bagi kita. Ada Tuhan yang memberikan sebuah harapan untuk kita. Tanpa Tuhan, hidup kita akan tanpa makna. Kita tidak punya apa-apa tanpa Tuhan. Maka belajarlah untuk terus bersyukur dalam setiap kehidupan kita, apapun itu. Jangan pernah berhenti bersyukur. Bersyukur adalah tanda bahwa kita orang beriman. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.